paling banyak itu bidang apa sih yang dibutuhkan? Kalau dari Indonesia sendiri sebenarnya yang paling mudah lah untuk di-apply ke sana gitu. Paling mudah itu di bidang kaigo Kaigo. atau perawat lansia gitu ya. Karena di sana banyak oma opa yang membutuhkan perawatan intensif tuh. Karena mungkin anak-anak mudanya itu kurang minat menjadi perawat gitu ya. Orang Jepangnya? Karena kan memang orang pure Jepangnya itu udah sangat langka ya Mas Hilman ya. Iya gitu, jadi udah mau punah. Betul. Kita nggak usah muluk-muluk langsung ngomongin ya masalah salary ya biasanya ya kalau benefit Nah, ya. itu kan. Nah, jadi kalau untuk magang ya? per bulannya itu magang ya. Kalau misalkan yang Tokutegino atau SSW itu di 18 sampai 23 juta per bulan. Itu ibaratnya fresh graduate ya, lulus dari LPK ya langsung dapat segitu gitu. Itu gaji kotor atau bersih sih? Itu bersihnya. Oh, bersih. Bersihnya. Mau magang ataupun SSW sama? Sama. Bahasa Jepang. Improper way, inkaigo way gitu. Itu yang susah sebenarnya. Nah, dan juga orang Jepang tuh harus dikasih banyak senyum. Itu tipsnya ya. Kalau kayak kaku kayak robot gitu kan, watashi no namae wa Zikra desu ima sanjusai desu, itu nggak bakal diterima. Jadi harus watashi no namae wa Zikra desu ima sanjusai desu, ya harus kayak gitu-gitu. Jadi itu kita ajarin di Kaiwa, di role play ya. Halo Sobat Otka, balik lagi dengan saya Kang Man di podcast Cerita Otka. Hari ini kita akan bahas mengenai program yang ada di Jepang ya. Mulai dari program magang atau SSW, mana yang lebih baik? Apakah magang atau SSW? Dengan namanya Mas Zikra. Halo Mas Zikra. Halo. Mas Zikra ini udah bantu banyak orang untuk persiapan karir ya, terutama di Jepang, kemudian di Eropa juga ya katanya ya. Untuk kita bahas sekarang podcastnya fokus di Asia dulu, terutama Jepang ya. Siap, nah, boleh. Mungkin teman-teman boleh tahu lebih dalam Mas Zikra itu apa dan siapa gitu. Dan sudah bantu banyak orang nih, luar biasa. Halo teman-teman Otka. Ya, jadi salam kenal. Saya Zikra gitu ya, dari Binawan Inti Utama sebagai commercial manager gitu ya. Nah, jadi memang di Binawan itu memiliki 23 business unit di dalamnya gitu ya. Nah, jadi untuk yang memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri gitu ya, atau yang mau berkarir internasional, itu di business unit kami yang bernama Binawan Inti Utama. Nah, Binawan Inti Utama itu terdiri dari dua nih. Ada komersial 1 dan komersial 2. Ya, kita sebutnya komersial 1 itu established market, pengiriman ke Eropa dan Middle East. Komersial 2 itu pengiriman ke Asia, ke Jepang, Korea, dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi memang dari dua divisi tersebut, kebetulan saya sekarang di yang emerging market, yang lebih ke Asia sekarang gitu. Nah, mungkin teman-teman sekarang ada juga yang pengen ngambil program SSW ataupun magang nih, masih bingung. Boleh dijelasin nggak sih apa itu SSW, apa itu magang? Nah, kalau SSW itu specified skill worker ya, atau bahasa Jepangnya itu Tokutegino. Nah, Tokutegino itu memang untuk benar-benar berkarir di Jepang gitu. Nah, secara visa juga berbeda. Nah, secara visa itu dia visa kerja. Berbeda dengan magang atau Jinnoji Susei, itu visanya visa magang. Nah, yang dimana ketika misalkan memang anak-anak magang itu berkarir di sana atau magang di Jepang gitu ya, itu dalam kontrak 3 tahun itu ya mereka harus pulang gitu kan. Apalagi kalau misalkan mereka berstatus sebagai mahasiswa aktif. Nah, itu mereka harus balik lagi ke Indo. Dan untuk jenjang karir selanjutnya itu juga ya harus belajar bahasa lagi gitu. Karena kan memang kalau untuk Jinnoji Susei atau magang, biasanya itu level bahasanya sampai N5 aja tuh Mas Hilman. Oh, the basic banget ya? Ya, basic, benar-benar basic sekali gitu loh. Dan untuk jenjang karirnya juga nggak begitu terbuka ya kalau untuk jenjang karir. Nah, karena kan secara visa kan juga dicatatnya sebagai pemagang kan ya, bukan sebagai pekerja seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk Tokutegino atau SSW tadi itu ya, nah itu terdiri dari macam-macam tuh, ada banyak.
Ada di bidang perhotelan, pengolahan makanan, keperawatan atau kaigo gitu ya, perawat lansia, macam-macam pertanian. Nah, itu dari segi jenjang karir kita mampu bersaing dengan tenaga asing lainnya, karena kan di Jepang itu nggak cuma dari Indonesia ya, pastinya ya, ada juga dari Vietnam, ada macam-macam lah gitu. Nah, kita tuh mampu bersaing dan berjenjang karir, kayak let's say status yang tadinya staff biasa itu bisa naik jadi supervisor Dengan program SSW ini ya? Exactly. Gitu. Nah, karena orang Jepang itu ketika dilihat kinerja kita bagus, mereka itu lebih trust gitu ya, lebih trust sama kita. Nah, sehingga dari segi jenjang karir juga kita akan dipercaya memegang role atau memegang tanggung jawab di level selanjutnya gitu. Nah, berbeda tuh kalau magang. Magang kan cuman ya magang ya. Bukan bener-bener emang buat persiapan karir, bukan. Exactly. Nah, bahkan kalau misalkan nanti teman-teman yang memang bekerja di Jepang, visa bekerja, itu setelah 9 tahun ke atas itu bisa menjadi permanent resident. Berarti dari SSW lanjut kerja profesional sana. Exactly. Terus habis itu bisa kalau sudah perpanjang sampai 9 tahun, langsung bisa permanen. Yes, bisa permanen. Nah, bahkan kalau permanen itu biasanya rumah tuh dikasih tuh, disediain. Ya, betul. Karena kan di Jepang itu banyak sekali ya, mungkin di daerah-daerah pinggir rumah-rumah terbengkalai gitu ya. Itu di salah satunya buat yang mau jadi permanent resident di Jepang, mau nggak nih rumah gitu, tapi kamu urus ya gitu. Gitu sih Mas Ilman. Paling banyak itu bidang apa sih yang ada di sana tuh yang paling banyak dibutuhkan? Atau kalau dari Indonesia sendiri sebenarnya yang paling mudah lah untuk di-apply ke sana gitu? Kalau ngomongin yang paling mudah gitu ya, paling mudah itu di bidang kaigo atau perawat lansia gitu ya, karena di sana banyak oma opa gitu ya yang membutuhkan perawatan intensif tuh, karena mungkin anak-anak mudanya itu kurang minat menjadi perawat gitu ya. Orang Jepangnya gitu loh, karena kan memang orang pure Jepangnya itu udah sangat langka ya Mas Ilman ya gitu, jadi udah mau punah orang Jepang gitu. Nah, apalagi minat anak muda sekarang itu lebih ke pekerja profesional yang memang kantoran sih kayak gitu, bukan ke yang dikerja di perhotelan, kemudian di bidang restoran, di bidang keperawatan, itu mostly dari pekerja migran seperti itu. Nah, jadi kalau dibilang yang paling gampang banget sebenarnya kaigo. Nah, tapi di sini ada satu obstacle sebenarnya. Nah, untuk kaigo itu diharapkan kandidatnya itu tuh wanita, perempuan. Kenapa perempuan? Karena memang related sama apa ya, mungkin kesehariannya si oma-oma itu, karena kan memang banyak juga oma-oma dan juga dinilai kalau wanita itu lebih apa ya, lebih apik lah gitu loh dari penilaian orang Jepang sendiri gitu loh. Nah, dan juga sebenarnya ada satu kita bisa bilang problem sedikit ya mengenai kandidat laki-laki gitu ya, karena memang ada beberapa insiden atau kasus gitu ya terkait kandidat laki-laki di Jepang, khususnya salah satunya dari Indonesia gitu, bukan khususnya salah satunya dari Indonesia. Itu ada yang buat onar gitu, ada yang mencuri, ada yang mengganggu seperti itu. Nah, tapi itu kita coba tanggulangi lagi dari segi intake di LPK Binawan gitu ya. Kita kasih pemaparan dan pemantapan materi lah untuk benar-benar etika bersosialisasi di Jepang itu seperti apa, kayak gitu sih Mas Hilman. Berarti yang paling banyak tuh kaigo ya? Kaigo. Terus selain kaigo ada nggak sih? Misalkan di sini untuk perawatnya itu rata-rata perempuan. Nah, kalau untuk yang laki-laki kayak gimana? Nah, kalau laki-laki tuh biasanya dia mau di perhotelan, restoran, atau pengolahan makanan. Nah, contohnya pengolahan makanan itu mungkin ada yang nangkepnya kayak apa ya, kayak ngolah makanan gitu. Nah, padahal tuh enggak gitu. Padahal tuh pengolahan makanan tuh kayak perusahaan pengolahan makanan terbesar di Indonesia itu salah satunya Indofood gitu kan. Nah, brandnya Indomie gitu ya, macam-macam. Nah, sama di Jepang juga mungkin ada Indominya Jepang kayak gitu. Nah, perusahaan-perusahaan seperti itu. Jadi yang memang fabrikasi lah. Ya, fabrikasi. Itu kan kerjanya ya sangat dibilang mudah ya. Dibilang mudah ya, cuman kayak gini mesin atau ya operator lah ya. Operator lah kayak gitu. Nah, kalau di perhotelan itu justru orang yang lebih mau mencari pengalaman di Jepang, sehingga nanti pas balik ke Indonesia dia statusnya udah naik level banget nih. Jadi pengalamannya di perhotelan bisa di-enhance di
Jepang. Oh, Kayak oke. gitu. Nah, itu salah satu minat cowok-cowok atau ya mungkin ada banyak juga cewek-cewek Mhm. ya yang mau bekerja di bidang perhotelan tuh Mhm. di Jepang. Karena pas dilihat resumenya atau CV-nya, ada pengalaman nih 3 tahun atau 4 tahun di perhotelan Jepang di Tokyo misalkan. Mhm. Nah, habis itu ngelamar di hotel mulia misalkan. Nah, itu kan udah beda dong Iya. gengsinya. Nah, jadi banyak juga tuh yang masuk perhotelan ngincernya ke situ jenjang karir kayak gitu. Oh, Nah, oke. bahkan kalau untuk di restoran Mhm. bagi orang-orang yang suka masak biasanya nih, Mhm. Mas Hilman, ada yang suka bikin sushi, suka bikin ramen, atau suka dengan budaya makanan Jepang, itu mereka biasanya mau tuh bekerja di bidang restoran. Karena nanti semuanya tuh belajar, nggak cuman bantuin chefnya masak, tapi mulai dari hulu ke hilir, end to end lah belajarnya. Mhm. Cara jadi resepsionis seperti apa, helper seperti apa, kitchen seperti apa, itu semua diajarkan, kayak gitu, dan diimplementasikan langsung. Oke, nah ini kan kita sudah bahas peluang dan trennya di sana ya. Yes. Nah, kalau segi benefit gitu ya, magang maupun SSW, lebih bagus mana gitu? Misalnya kalau Oke. benefit, misalnya SSW ini dapat gaji sekian range-nya, kemudian kalau magang tuh range-nya sekian gitu. Nah, kalau misalkan magang gitu ya, ini kita nggak usah muluk-muluk langsung ngomongin ya masalah salary ya, biasanya ya kalau benefit Nah, ya, itu. itu kan. Nah, jadi kalau untuk magang gitu ya, itu biasanya di 10 sampai 15 juta Magang ya? per bulannya. Itu magang ya. Kalau misalkan yang Tokutegino Mhm. atau SSW itu di 18 sampai 23 juta per bulan. Itu ibaratnya fresh graduate ya, lulus dari LPK ya langsung dapat segitu gitu. Itu gaji kotor atau bersih sih? Itu bersihnya, Oh, bersih. bersihnya. Mau Biasanya magang ataupun SSW yes, sama? sama. Ah. Itu bersihnya kira-kira segitu. Udah dipotong ini itu segala macam. Pasti kan kalau misalkan terutama untuk yang SSW ya, itu biasanya tuh ada dana talang tuh. Dana talang dari Ya, perusahaan? dari LPK biasanya. Jadi mereka untuk pelatihan bekerja ke luar negeri itu kan di LPK atau di asrama terlebih dahulu ya. Nah, itu mereka ada biaya tersendirinya seperti itu. Nah, itu biasanya ada dana talang. Nah, sehingga katakanlah biayanya 44 juta gitu ya. Nah, tapi yang kandidat bayarkan itu hanya di 8,5 juta aja di Indonesia selama pelatihan. Sisanya dana talang. Jadi nanti gitu. dipotong setiap itu ya? Ya, Oke. dan itu bukan kita yang motong, Mas Hilman, tapi ya kesadaran sendiri mereka langsung transfer gitu Nah. ke kita, karena kita nggak ada kewajiban dan nggak ada wewenang juga untuk motong gaji orang kan. Iya. Gitu. Nah, ini yang resmi ya. Kalau resmi Iya, seperti ini ya skemanya ya. betul. Isinya kesadaran dari pesertanya gitu. Oke. Betul. Nah, kalau segi benefit gini kan gaji lah ya. Iya. Tapi kalau benefit misalnya prospek karir sebenarnya yang paling apa aja sih? Misalkan dapat apa lagi gitu. Nah, kalau misalkan benefit selain gaji gitu ya, itu yang saya tadi sampaikan di awal sebenarnya. Kalau untuk yang SSW gitu ya, itu pastinya jenjang karir ya, jenjang karir yang jelas gitu. Dan nggak selamanya jadi buruh atau nggak selamanya jadi staff gitu kan. Ya ada jenjang karirnya. Kedua juga bisa berkesempatan menjadi permanent residence. Oke. Dan juga ada benefit seperti tunjangan-tunjangan gitu dari perusahaan pastinya. Seperti asuransi, BPJS-nya Jepang gitu kan misalkan. Nah, itu pasti ada kalau untuk yang karyawan gitu ya. Yang SSW gitu. Yang SSW. Kalau gitu. magang enggak? Ada juga yang ada, cuman mostly nggak ada gitu. Oh. Karena setiap perusahaan itu kebijakannya berbeda-beda nih Mas Hilman gitu. Biasanya sih ya akan lebih banyak benefit yang SSW seperti itu. Nah, kadang-kadang 1 tahun tuh bisa 2 kali 3 kali bonus tuh. Hah? Kalau untuk yang SSW, benar. Itu langsung Itu biasanya akhir tahun? Jadi nggak akhir tahun, jadi ada bonus tersendiri lah. Misalkan nih kandidatnya itu kinerjanya dan etos kerjanya bagus sekali gitu loh, dipercaya sama atasan, sama orang Jepang. Ini Jepang udah percaya nih. Ya mereka untuk nggak kehilangan si kandidat itu dikasih bonus lagi. Nah, jadi kan mereka kan kontrak awalnya tuh rata-rata 3 tahun nih Mas Hilman. Nah, setelah 3 tahun
bebas dong mau kerja di mana lagi atau di perusahaan mana lagi. Nah, itu cara perusahaan-perusahaan itu untuk menahan kandidat itu supaya betah-betah deh. Kamu di perusahaan saya nih, di gitu. sini dikasih bonus banyak kayak gitu. Itu terjadi gitu. Nah, oke, kan seandainya sudah 3 tahun nih selesai di sana, apakah kita tuh berpotensi balik lagi ke Indonesia atau tetap bisa lanjut terus-terusan sih? Dan gimana caranya itu? Oh, sebenarnya kalau mau pulang ke Indonesia itu boleh banget gitu ya. Mau lanjut lagi juga boleh banget. Nah, biasanya kalau misalkan yang mau lanjut lagi ke Jepang, biasanya kan dari existing perusahaan itu nawarin lagi mau perpanjang nggak gitu loh. Oke. Mau perpanjang nggak? Pastinya mereka akan menawarkan karena mereka aja untuk dapetin itu orang aja kan prosesnya susah banget Lama ya. dari luar negeri gitu kan. Pastinya ketika mereka kontraknya habis ya diperpanjang daripada nyari lagi deh, hubungin tenaga kerja lagi dari Indonesia, perusahaan-perusahaan tenaga kerja, hubungin LPK lagi di Indonesia, kan agak ribet ya. Betul. Mendingan yang udah kontraknya habis, ya itu diperpanjang. Itu hakikatnya begitu. Nah, tapi kalau misalkan memang kandidatnya nggak mau atau mau coba cari perusahaan lain gitu ya, itu biasanya karena, duh gue di sini-sini aja nih, posisinya nggak naik-naik level, biasanya kayak gitu. Nah, itu mereka tinggal hubungin perusahaan yang memberangkatkan dia sebelumnya gitu. Contoh seperti Binawan gitu kan, atau TSK yang bekerja sama dengan Binawan. Itu nanti dicarikan lagi job baru seperti itu. Tapi sebelum visanya habis berarti ya? Iya, tapi kan nanti kontrak baru visa perpanjang. Berarti kalau kita menghubungi lembaga LPK-nya itu sebelum kontraknya selesai atau visanya selesai berarti ya? Biar ketika mau selesai langsung bisa dilanjutkan ya? Diurus ya. Oke. Terus kalau di sini kan tadi ada yang di Eropa, ada yang Asia. Nah, paling banyak ya, kira-kira lebih banyak ke Asia pemenuhan tenaga kerjanya itu atau kebutuhannya itu di Asia ataukah di Eropa sih sebenarnya Di saat ini? Asia. Asia. Ya, kenapa bisa begitu? Karena untuk berangkat ke Eropa itu nggak sembarang orang dan nggak sembarang background. Oke, benar. Sepakat nih. Jadi memang kalau untuk ke Eropa itu ya minimal banget ya kamu harus usia sekian, katakanlah di 20 tahun sampai 27 tahun atau di 30 tahun kayak gitu. Dan juga dari background pendidikan yang paling menentukan. Nah, biasanya tuh kalau ke Eropa, katakanlah di tenaga kesehatan ya, itu dia harus S1 dan juga ada ambil profesi nurse. Oke. Nah, selain itu nggak cuma background, harus ada pengalaman kerjanya juga pastinya. Minimal banget tuh 1 tahun gitu. Nah, tapi kalau Jepang, lulus SMA atau SMK aja dia udah bisa berkarir. Nah, apalagi banyak juga, nah sekarang kita Binawan juga lagi buka program untuk alumni-alumni LPK kami gitu ya, yang sudah berada di Jepang, itu bisa sambil kuliah di Binawan juga. Kuliahnya di mana? Online maksudnya? Online. Oke. Gitu. Jadi kita buka kelas online juga sebenarnya. Jadi supaya kualitas pekerja migran dari Indonesia berkualitas lah, lebih berkualitas. Ada title-nya gitu. Gak cuma lulusan sekolah menengah akhir atau kejuruan gitu ya, tapi S1. Jadi ketika nanti mereka selesai di sana sambil anggaplah kuliah misalnya 4 tahun di Binawan, kemudian sambil kerja ya setelah lulus nih udah dapat gelar ya, bisa naik jabatan bisa ya. naik jabatan lagi di Jepangnya, ya kan bisa jadi bos gitu. Oke, menarik. Berarti Gitu. saat ini Asia memang sangat dibutuhkan dengan persyaratan yang tidak terlalu rumit lah ya. Karena kalau ke Eropa memang perlu spesifik pekerjaannya itu kualifikasinya harus memenuhi mulai pendidikan ya. Pendidikan, pengalaman kerja harus linear ya ada. Tapi kalau di Asia terutama di Jepang tidak perlu juga, yang penting ada persiapan dulu lah. Kayak itu kan perlu ada persiapan kan ya. Persiapan latihan. Yang penting tahu dasar-dasarnya gitu kan. Exactly. Oke. Gitu sih. Oke, kemudian kalau untuk karir ke Jepang, kira-kira dari Binawan ini mempersiapkannya itu dengan beberapa program apa aja sih gitu? Kalau di Binawan gitu ya, jadi memang programnya itu ada yang direct juga, dan ada kita sekarang lagi bekerja sama dengan SMK-SMK nih, Mas Hilman. Jadi katakanlah SMK keperawatan gitu ya, untuk Kaigo gitu. Nah, jadi SMK perawatan itu kita berikan ekskul bahasa Jepang. Bagi yang belum ada matrikulasi bahasa Jepangnya nih, dari kelas 1, 2, dan 3. Nah, karena kan pada hakikatnya, kenapa sih kamu masuk SMK nggak masuk SMA? Iya, karena saya habis lulus mau langsung kerja. Benar. Gitu kan. Nah, jadi ya sekarang kita compare ya pendapatan di gaji di Indonesia dengan di Jepang gitu. Itu kan
sangat timpang lah ya. Mhm. Bahkan kalau lulusan SMK itu di bawah UMR tuh Bener. rate-nya gitu kan. Nah, gimana caranya kalian memperbaiki kualitas hidup Hidup. dan masa depan? Ya kalian coba kerja ke luar negeri, berkarir internasional ke Jepang, kami bantu. Mulai dari ya kita nanam bibit dulu nih dari SMK-SMK, kayak gitu. Untuk ekskul bahasa Jepang Mhm. sampai dengan level N4 dulu. Nah, cuman bukan sembarang ekskul, tapi persiapan kerja ke luar negeri juga melalui kami gitu, kami bantu, kayak gitu. Oke, berarti ada melalui program kerjasama dengan sekolah-sekolah. Yes. Nah, kemudian ada program dengan apa Direct. lagi? Direct itu Direct. dengan langsung siswanya gitu ya? Langsung. Jadi kita, bagi yang mau kita kan buka pengumuman juga ya di Mhm. sosial media gitu Mhm. kan. Nah itu jadi biasanya banyak banget tuh pendaftar. Mhm. Apalagi tuh yang kemarin tuh hashtag kabur aja dulu. Wah itu banyak banget. Cuman memang harus kami filterasi lagi gitu dari usia gitu kan, dari kesehatan, medical check up-nya seperti apa, minatnya seperti apa. Karena kami juga Binawan nggak langsung menerima orang seluas itu gitu loh. Pasti ada kita interview dulu, ada psikotesnya dulu, seperti itu. Karena takutnya nanti jadi red flag nih Mas Mhm. Hilman. Itu kan yang jelek nanti bukan nama Binawan doang ya, tapi nama Indonesia, Indonesia bener. gitu loh kan. Karena kan yang terjadi di Jepang sana kan ada bendera Persija dikibar-kibarin, Oh, bener. bendera bonek lah apa, terus orang pejalan kaki lagi jalan digangguin. Hal-hal itu yang kita nggak mau nanti ke Betul. depannya, karena jadinya, kita nggak menerima semua orang untuk, Mhm. bisa kami bantu bekerja di luar negeri sih. Pasti ada psikotes, interview, dan sebagainya. Tujuannya sebenarnya ini bukan hanya semata, apa, pilih kasih gitu ya, tapi Yes. memang untuk memperbaiki citra Indonesia. Karena kalau sudah Yes. jelek, tenaga kerjanya sudah Eh, dicap jelek ya, betul. bukan hanya satu orang yang nggak bisa berangkat, tapi orang-orang Semuanya, semuanya benar. nggak bisa ya. Bagaimana nanti orang yang serius bekerja nggak bisa berangkat karena orang-orang itu yang red flag gitu kan. Oke. Nah itu yang kami hindarin Mhm. lah gitu. Makanya kalau dari SMK itu kan filtrasinya lebih enak tuh. Mhm. Mereka dari dini kita didik, kita arahkan, sehingga nanti pas di LPK, nah biasanya untuk yang direct nih Mas Hilman, itu kan pelatihan 9 sampai 12 bulan. Oke. Tergantung dari kemampuan bahasanya, cepat menguasai apa tidak gitu kan. Nah, kalau untuk yang program, SMK gitu ya, nah ini bisa lebih cepat karena mereka tuh dari mereka sekolah, mereka udah di bahasa Jepang, Mhm. latihan bahasa Jepang. So, pas pelatihan offline di LPK atau di asrama kami, itu hanya pelatihan kaiwa, role play, Mhm. bahasa Jepang, dan SSW-nya. Jadi harapannya 4 sampai 5 bulan tuh udah bisa berangkat. Jadi Mmm. pathway-nya lebih cepat. Oke, oke. Gitu. Jadi shortcut lah ya, Yes. karena udah belajar dulu di Iya, SMA. betul. Karena kan SMK ya? SMK. Karena kan memang abis SMK maunya pada langsung kerja nih. Emang. Oke, nah, Gitu. kita juga pengen tahu nih, kan ada SSW dan magang. Nah, kalau magang ini masih tetap berjalan nggak sih di Binawan tuh? Nah, untuk magang ya, kita mau jalanin lagi. Dulu sempat jalan, Mhm. cuman memang kita terhenti sejenak gitu ya, karena kita mau fokus ke, SSW Mhm. gitu ya. Tapi sekarang kita mau jalankan lagi, Oke. gitu. Karena nanti cycle-nya muter nih, Mas Hilman. Mhm. Jadi nanti, pemagang-pemagang itu berangkat ke Jepang, Mhm. setelah mereka pulang, kami latih lagi untuk SSW. Oh, Jadi oke. cycle-nya nanti akan kami buat seperti itu, Ekosistem bikin ekosistem kayak gitu. Oke, nah, sekarang kita bahas, mengenai persyaratan dari mulai magang, kemudian sekarang magang dulu aja deh. Persyaratan magang tuh apa aja, mulai dari bahasa, kemudian nanti, apa yang harus dilatih sampai mereka bisa, ke Jepang gitu, berangkat? Oke, kalau untuk magang sebenarnya ini, simpel ya. Jadi paling simpel sebenarnya. Itu cukup bahasanya sampai N5 aja Oke. sebenarnya gitu. Mungkin ada juga beberapa yang N4 gitu ya, Mhm. tergantung lagi dari permintaan, user gitu Mhm. kan. Kemudian juga umurnya itu di, 19 tahun Oke. sampai 25 gitu ya. 25 maksimal ya? 25 maksimal banget, tapi biasanya yang umur 25 tuh udah susah gitu ya, udah susah gitu ya. Tapi masih ada kemungkinan, karena kan memang setiap user tuh kebijakannya berbeda-beda sih, Mhm. Mhm. sebenarnya seperti itu. Cuman sih di bawah 20 lah untuk usia. Nah, Oke. sebenarnya persyaratan utamanya itu aja sih. Nah, kemudian juga nggak pernah ada riwayat penyakit keras sebelumnya, nggak pernah patah tulang, karena medical check up tuh sangat mempengaruhi juga nih Mas Hilman. Karena Mmm. memang banyak sekali yang tesnya bagus, minatnya bagus, pas kita medical check up, ya mereka ada riwayat penyakit yang keras, seperti itu. Ya itu mohon maaf nggak bakalan bisa berangkat. Oke, berarti penyakit dalam dicek semuanya? Yes, Termasuk, tulang dan sebagainya? yes, dicek. Medical check up general, medical check up semuanya dicek.
Karena Oke. nanti kalau udah sakit di Jepang itu akan repot gitu. Jauh dari rumah, jauh dari keluarga, yang ngurus di sana siapa Semua gitu kan. sendiri. Iya. Oh, kesian kandidatnya Berarti juga. banyak yang gagal itu kebanyakan Iya. gagalnya itu di medical check up. Ya. Banyak banget nih orang Indonesia ternyata ya, ini saya baru tahu juga pas saya dive in di Binawan gitu. Ternyata banyak yang skoliosis Mas Hilman. Oh iya. Ya, itu banyak banget. Semuanya skoliosis bahkan. Tapi kita kasih keringanan gitu ya dari pihak Jepangnya juga. Di atas 10 derajat nggak boleh. Oke. Jadi maksimal banget 10 ya. 10 derajat. Ya, skoliosis itu memang bukan penyakit sih, kondisi fisik yang memang nggak terlalu kelihatan ya kalau secara ini. Iya, Tapi kalau anak-anak orang-orang kedokteran bakal bisa ngedeteksi kan, wah iya, ini tulangnya nggak betul. pas nih. Nah, ini sebenarnya kan ada terapi juga tapi butuh waktu dan butuh biaya juga sih sebenarnya. Iya. Tapi kalau teman-teman makanya kalau bisa sih kalau pengen karir ke Jepang, terutama pengen magang, SSW juga sama, ada gitu ya? SSW sama, cuman memang bedanya dia dari segi usia tuh sampai 27 tahun. Hmm. 19 sampai 27. Oke, mungkin untuk teman-teman perlu diperhatikan faktor kesehatan, salah satunya skolosis yang harus diterapi dan sebagainya dan butuh budget sebenarnya ya. Exactly. Betul. Banyak juga kan skolosis itu yang masuk tentara, polisi, mereka harus Betul. harus lolos dengan terapi dan biayanya mahal. Betul. Sama flek. Oh, flek juga? Flek. Oh, Banyak yang merokok kan. Nah, takutnya ini yang kandidat laki-laki gitu ya. iya. Itu banyak yang nggak kita terima karena paru-parunya flek hitam. Itu karena Oh, merokok. Itu oke. juga nggak boleh banget tuh. Nah, kadang musuh kita nih 2 nih. Kadang kita kan ada target juga ya, Heeh, target intake ke LPK gitu mhm. kan. Kadang anaknya udah bagus nih hasil psikotes, interview, tapi mentok di medical check up. Itu banyak banget tuh. Dan anaknya kadang nggak terima gitu loh. Saya kan mau ikut gini, saya viralin, ya silakan, ya viralkan aja gitu loh. Mmm, Emang kamu nggak bisa, mohon maaf banget gitu loh. Karena kamu ya ada flek atau skoliosis, makanya kamu mmm, coba berhenti ngerokok dulu, nanti tahun depan boleh daftar lagi. Itu mhm. banyak kayak gitu. Itu Iya. hal yang nggak Iya, bisa harus kita diterapi kan? hindarin tuh, harus terapi. TBC banyak banget. Oh, iya, Bahkan TBC. bahkan mohon maaf Mas, ada yang HIV. Banyak. Jadi Oke. orangnya pas kita interview kelihatan sehat, walafiat Mmm, gitu ya, seger, bugar, medical check up, HIV. oh, Nah itu oke. nggak tahu tuh gara-gara apa. Itu banyak. Itu banyak juga. Saya kaget Oke, tuh. jadi teman-teman kalau bisa sebelum daftar ke LPK tuh atau itu Yes, lebih baik daftar mandiri untuk apa namanya, medical medical check check up up dulu dulu. deh, heeh, itu Jadi ketahuan penting banget. mana yang akan menjadi kendala gitu kan. Yes, Ah, betul. oke, sip. Nah, terus tadi kan magang simpel banget ya, mulai Iya. dari usia maksimal di 25 tahun, kemudian kemampuan berbahasa N5 aja. Kalau untuk SSW persyaratannya dari segi bahasa apa dulu nih? Kalau untuk SSW ini lebih sebenarnya mudah juga sih ya. Mhm, Ada yang sampai levelnya itu N4. Tadi oke. kalau misalkan magang itu kan N5. Mhm, Nah, kalau untuk SSW ini udah pasti banget minimal N4. N4. Nah, bahkan ada yang sampai N3. Mmm. Nah, itu untuk dari segi level bahasanya ya. Amannya kita persiapannya berapa? Minimal N4 nggak papalah, Mmm, masih banyak yang mau nampung. Cuman ada isu ya, ada isu. Mungkin nggak tahu di tahun ini atau kayaknya nggak mungkin tahun ini, tahun-tahun depan lah. mhm. Itu mau di-enhance sampai N3 tuh, Oke, berarti gitu. harus persiapan. Dari segi bahasa. Nah, kadang ada job tersendiri yang memang butuh bahasa tuh yang cas-ces-cos lah ibaratnya, sampai N3 tuh. Kayak let's say tour guide gitu Mhm, kan. Nah, itu tenaga tour guide. Nggak mungkin bahasa level bahasanya N5 atau N4, pasti iya, dia N3 atau N2 iya. gitu kan. Kemudian juga yang berkaitan dengan sosialisasi, berkaitan dengan publik, nah itu pasti level bahasanya tuh N3. Nah, jadi macam-macam tergantung jobnya. Balik lagi gitu ya kalau untuk SSW. Nah, sebenarnya juga sorry, dari segi umur dulu ya, umur Mhm, itu 19 sampai 27 tahun, oke. selebihnya sama, medical check up juga, kayak gitu. Dan nggak ada rencana menikah dalam waktu dekat pastinya ya, kalau untuk yang SSW. Oh, berarti yang menikah belum bisa? Yang udah menikah nih misalnya? Yang udah menikah, belum bisa. Belum bisa? Mohon Oke. maaf, belum bisa, gitu ya. Karena pertimbangannya banyak gitu. Saya sebagai user misalkan, "Duh ini udah menikah, entar kalau dikit-dikit mau pulang, Oh, kayak iya. gimana? Anaknya ini sakit pulang." Nah, jadi kayak gitu. Jadi diutamakan banget yang belum menikah, seperti itu Oke. kalau untuk SSW. Nah, sebenarnya
Bisa juga ada selain SSW itu ada Gijinkoku sebenarnya. Nah, jadi kalau untuk SSW itu kan intake-nya itu dari minimal pendidikan terakhirnya tuh SMK atau SMA ya. Ya. Nah, tapi kalau Gijinkoku ini benar-benar pekerja profesional nih. Nah, profesionalnya dalam artian kayak let's say di bidang interior design, konstruksi, teknik sipil, teknik elektro, atau pekerja profesional Profesional ya? profesional kantoran lah gitu Oke. lah. Nah, ini kita sebutnya Gijinkoku gitu. Berarti pendidikan minimalnya S1 ya? Yes. Ada pengalaman kerja berapa tahun ada? Pengalaman kerja ada juga. Oh, berarti harus Minimal ada. setahun. Oke. Gitu. Kayak sekarang nih di Binawan juga ada salah satu perusahaan konstruksi terbesar di Jepang gitu ya. Mereka yang bangun Disneyland Jepang. Nah, itu kita lagi ngirim kandidat ke sana. Kandidatnya lagi pelatihan di kantor kami. Oh, gitu. untuk tenaga kerja profesional nih? Iya, untuk di bidang konstruksi. Oke. Gitu. Nah, itu persyaratannya beda lagi tuh dengan SSW. Nah, itu harus S1 bidang terkait teknik sipil gitu kan. Kemudian juga pengalaman minimal 1 tahun di related bisnis. Oke. Kemudian kalau untuk bahasanya? Bahasanya N4. Oh, masih Tapi aman ya? ada balik lagi tergantung pekerjaannya. Kalau misalkan memang yang dibutuhkan verbal untuk sosial, yaitu bisa E3. Oke, berarti lebih baik kalau teman-teman yang SMA bisa ikutan magang atau ikutan langsung SSW. Yeah. Nah, tapi kalau untuk teman-teman yang sudah profesional, sudah ya pengalaman 1 tahun dan tapi linear ya, pengalaman linear dengan jurusannya. Nah, itu bisa ikutan program kerja profesional itu namanya tuh? Gijinkoku. Oke, kalau dari persiapan sendiri nih, magang itu berapa lama? Kemudian SSW ini juga berapa lama nih? Kalau untuk magang sebenarnya itu persiapannya itu paling dari segi pelatihan bahasa gitu ya, sama pemantapan bahasa itu sekitar 4-5 bulan tuh udah bener-bener siap gitu ya. Karena kan memang untuk pendidikan N5 aja sebenarnya dan pelatihan ya terkait jobnya sedikit gitu ya. Nah, kalau untuk SSW itu bisa 9-12 bulan. Nah, kenapa? Karena memang lebih tough dari segi ya ini bener-bener real job gitu ya, yang menentukan you survive apa enggak nih di Jepang dari segi karir gitu kan. Nah, itu 9-12 bulan. Tapi kalau untuk yang program tadi intake SMK itu akan bisa lebih cepat tuh. Karena kan memang kendalanya itu di user interview sih sebenarnya, Mas Hilman. Kenapa? Anak itu bisa dinyatakan cepat berangkat atau enggaknya dari user interview. Dari kemampuan bahasa. Oh, itu yang dinilai itu kemampuan dia memahami suatu pekerjaan ataukah dari cara dia berbicara bahasa Jepangnya sebenarnya? Dari cara dia berbahasa Jepang. Oh. Lancar apa enggaknya. Karena sesimpel itu. Kalau untuk bagian pekerjaannya kan pertanyaannya sangat gampang ya. Kayak misalkan nih kita bahasa Indonesia aja gitu kan. Ya, nanti kamu merawat oma opa gimana? Iya, nanti saya ganti selimutnya. Atau nanti kalau misalkan mau pipi saya temenin. Itu kan jawab dengan mudah juga bisa gitu ya. Tapi jawab itu dengan bahasa Jepang. Improper way, inkaigo way gitu. Itu yang susah sebenarnya. Nah, dan juga orang Jepang tuh harus dikasih banyak senyum. Itu tipsnya ya. Kalau kayak kaku kayak robot gitu kan, watashi no namae wa Zikra desu ima sanju sai desu, itu nggak bakal diterima. Jadi harus watashi no namae wa Zikra desu ima sanju sai desu, ya harus kayak gitu-gitu. Jadi itu kita ajarin di Kaiwa, di role play ya. Yes, di role play itu kita ajarin karena itu matrix banget, matrix yang menentukan anak ini pass or not. Smile. Senyum bunyinya ya. Itu kayak kita sudah tahu. Berarti untuk magang kurang lebih sekitar 4 bulan sampai 5 bulan. Kalau untuk SSW berarti 9 sampai 12 bulan. Itu sudah bisa berangkat ya masing-masing ya. Nah, kemudian kita bocoran boleh nggak sih? Dari Binawan kasih tahu misalnya transparansi, misalnya kalau untuk magang tuh butuh budget tuh berapa sih, kemudian untuk magang tuh berapa sih, dan kalau kita hitungan bisnis kan kalau kayak gini sepertinya kayak hitungan bisnis ya, investasi lah ya. Betul. Kalau ini ROI-nya kapan gitu? Nah, jadi kalau untuk magang ya, magang sebenarnya karena kita baru mau buka lagi nih, Mas Hilman. Jujur untuk cost structure-nya masih kita bentuk gitu ya. Tapi anggapanlah gini dari LPK mitra kita gitu ya.
Untuk biaya magang tuh sekitar 10 jutaan lah, kayak 10 gitu. juta tuh mulai dari belajar bahasa sampai pemberangkatan atau Sampai gimana? berangkat. Oh, oke. Ya, 10 jutaan gitu. Tergantung ya, ada yang belasan juta juga gitu ya. Oke. Nah, biasanya itu full dana talang tuh. Oh, 11 juta itu? Yes, kalau untuk magang Mhm. gitu kan. Nah, karena kan memang dari segi durasi pelatihannya juga sangat singkat Singkat, gitu ya. Nah, jadi sekitar seperti itu. Nah, untuk BEP-nya, ya kalau misalkan kalian anggaplah gaji 15 juta sebulan gitu kan bersih. Tapi kalau kalian hidupnya nggak hedon ya di sana ya. Ya berarti anggaplah 10 juta kalian keluar untuk biaya pemagangan dan 15 juta kalian intake gaji per bulan. Ya Oke. itu sebenarnya 2 bulan aja udah balik modal sih Iya sih. sebenarnya. Kalau Oke. misalkan kalian dapat kontrak 2 tahun katakanlah, ya itu udah balik modal banget Mhm. gitu ya. Secara uang balik modal, kamu pas balik juga ke Indonesia kamu bisa buka Bobok. usaha, Bener. ya kan, buka online shop atau apa gitu kan, atau buat kasih orang tua, bayar sekolah sendiri, itu bisa banget. Jadi benefit-nya banyak banget, intangible benefit-nya juga banyak banget untuk Oke. yang magang. Nah, kalau untuk yang SSW, itu biayanya kalau di Binawan ya, Mhm. itu 44 juta Mas. Nah, Oke. 44 juta, tapi nggak langsung 44 juta. Jadi yang dibayarkan di Indonesia itu di 8,5 juta rupiah. Nah, 8,5 juta rupiah itu terdiri dari 1 juta booking class, Mhm. kemudian juga 4 juta setelah mereka masuk ke LPK harus membayarkan, kan 5 juta tuh, Mhm. sisanya 3,5 juta kan, Iya. itu menyicil per bulannya 500.000. Oh, bisa cicil lagi? Bisa. Jadi Keren. kita meringankan lah. Oke. Kita meringankan biaya karena kan semuanya kalau one shot agak berat juga Lumayan. kan pihak orang tua. Karena kan di sini sebenarnya decision maker paling utama nih Orang orang tua. tua Betul. gitu. Karena anak-anak ini benar-benar baru lulus SMK, SMA. Iya Belum kan? punya penghasilan. Betul. Yang bayar orang Orang tua. tuanya dan biasanya izinnya juga ke orang tua. Kadang kita juga sampai izinin. Anaknya ngebet banget nih mau berkarir internasional. Orang tuanya agak takut gitu kan, "Aduh anak saya juga baru gede gini udah mau pergi, udah mau ditinggal aja," gitu. Itu banyak loh Mas, itu banyak banget. Akhirnya kita bantu, "Coba deh Kak tolong izinin, tolong jelasin," akhirnya kami jelaskan. Soalnya kan ya nggak menutup kemungkinan juga orang tua itu kena isu-isu yang Kamboja Mas. Betul. Penipuan, pengambilan organ, itu kan tersebar luas, viral juga tuh, makanya pada takut sebenarnya. Nah itu tapi kita kasih tahu, kita kasih video, bahkan kami ajak visit ke Visit ke mana? kantor. Oh, ke kantor, oke. Bagi yang Jabodetabek ya, Mhm. kita kasih lihat kantor kita, "Oh ini Mhm. kita berdiri udah 39 tahun loh Binawan." Akhirnya mereka percaya dan menitipkan anak-anaknya di kami, kayak gitu. Ini saya menarik nih, masalah apa namanya, perdagangan orang atau enggak, ataupun kayak di Kamboja gitu ya. Oh itu banyak banget yang Nah, ini tuh Binawan tuh resmi nggak dan bisa dicek di mana sebenarnya nih? Oke, nah Binawan itu resmi ya, kita Oke. udah LPK SO. Nah untuk pemagangan kan butuh izin SO tuh Betul. ya. Nah dan kita juga udah ada license P3MI-nya juga. Oke. Nah itu boleh aja dicek langsung di website P3MI juga ada gitu, Nah, LPK Binawan. nah itu jadi teman-teman ini banyak juga ya yang konsultasi ke saya juga, ada Iya. beberapa orang tuh, "Kak, saya pengen pilih lembaga atau LPK yang aman." Sebenarnya gampang kan tuh. Iya, Salah satu triknya adalah teman-teman cari aja di websitenya BP2MI. Di iya. sana kan bisa di list, ada listnya kan. Yes. Cari LPK yang sudah terdaftar atau yang sudah SO Iya. atau yang sudah terdaftar. Nah, nanti Betul. sana ada dia nama perusahaannya apa atau yayasannya apa, kemudian alamatnya di mana. Kalau tidak ada, itu red flag lah atau perlu diwaspadai. Betul. Nah, kalau yang sudah ini teman-teman itu sudah bisa mengirimkan, kalau sudah terdaftar itu pasti aman gitu ya. Yang penting ada di websitenya Betul. Kementerian Betul. BP2MI gitu ya. Betul, karena begini, ada suatu kendala juga, ada case gitu ya. Ada salah satu kandidat kami, bukan salah satu sih, salah banyak sebenarnya. Salah banyak gitu ya. Jadi mereka itu sudah ikut LPK sebelumnya, Aha, tapi nggak bisa berangkat. oke. Nah, karena bukan SO atau bukan ada P3MI-nya gitu. Jadi memang LPK ini nggak bisa ngeberangkatin lah kayak Betul. gitu. Nah, jadi mereka ya masuk LPK kami lagi kayak gitu. Itu banyak-banyak lah case-case kayak gitu. Jadi kalau pilih LPK itu banyak banget kayak LPK ya kasarnya bodong gitu ya.
Itu kalian harus hati-hati aja, Hmm. yang udah trusted aja lah kalau mau gitu. Benar. Jadi teman-teman jangan tergiur dengan harga yang murah. Yes. Harga kan memang ada beberapa itu dengan iming-iming harganya murah sih. Iya. Harganya murah sekian Betul. sekian kemudian langsung bisa berangkat. Itu tidak boleh, tetap harus perlu dicek di websitenya BP2MI ataupun nanti teman-teman boleh cek validasi ada kantornya atau enggak. Biasanya red flag-nya itu biasanya kalau kita mengedukasi ya teman-teman, bukan hanya menjurutkan agen atau LPK, enggak. Yes. Kita kita mengedukasi biar mengedukasi. teman-teman tidak salah langkah. Karena ada beberapa biasanya kalau yang sifatnya bodong atau bohong, biasanya tempatnya itu tidak jelas, tidak ada di Google Map, gitu kan salah satunya ya. Betul. Kemudian tempatnya itu biasanya ruko, dan rukonya pun ganti-ganti biasanya. Iya, betul. Bulan ini daerah sini, bulan depan pindah lagi. Nah itu perlu diwaspadai gitu. Kalau bentuknya kantor sudah jelas dan bukan ruko. Kalau ruko kan gaya operasionnya murah ya. Iya. Nah kalau kantor berbeda nih, terutama kalau ada teman-teman ada di Jakarta atau di mana itu, kalau kantornya proper ya itu terpercaya gitu. Nah apalagi kalau teman-teman cek juga sih kredibilitas perusahaannya ada nggak, PT-nya ada nggak. Nah itu perlu dicek juga karena ada juga yang PT-nya namanya apa tapi pas dicek Kemenkumham kan bisa cek juga sebenarnya kalau Kemenkumham ada nggak nih nama perusahaannya. Kalau nggak ada berarti fix itu bohong, bodong. Nah tapi kalau Binawan alhamdulillah terpercaya. Alhamdulillah. Kami dari udah lama banget nih Mas Hilman. Jadi kami bisa dibilang salah satu pionir lah pengiriman tenaga kerja Sudah dari berapa tahun? Indonesia. 39 tahun. 39 tahun. Ya, Wih. 39 tahun. Umur saya aja kalah. Sama, saya juga belum lahir ya. 39 tahun. Jadi waktu itu banyak banget tuh kita salah satu yang ngirim tenaga kerja ke Korea juga tuh. Total ada 2.000 tenaga kerja. Wow, banyak ya? Korea, iya. Nah, itu berarti teman-teman sudah paham ya bagaimana transparansinya kalau teman-teman pengen berkarir di Jepang menggunakan program magang kurang lebih sekitar 10 atau 15 jutaan yang teman-teman siapkan, sama untuk yang program SSW kurang lebih sekitar 44 juta ya. Iya. Nah, itu semuanya sudah include untuk teman-teman bisa berangkat, dan itu juga 44 bisa ada keringanan ya. Betul, karena nanti sisanya itu nanti dibayarkan pakai gaji kamu di Jepang gitu. Dan nggak langsung dipotong lagi ya. Iya, nggak langsung dipotong. Kamu transfer berapa, misalkan nanti sesuai perjanjian berapa. Oh, misalkan ya yang udah gitu ya, yang udah terjadi itu sekitar 3 sampai 4 juta per bulan. Oh, kita bisa atur ya. Ya, Sesuai kesepakatan, lihat okay gajinya kan. Masih oke kan. Kalau kita dapat 20 juta aja, ya 16 juta buat living cost di sana gitu ya. 4 juta itu untuk bayar cicilan. Cicilan dana talang itu gitu. Tapi itu emang ada kesepakatannya di awal ya sebelum berangkat. Yes. Mereka itu bakal dapat gaji bersih lah gitu berapa. Nanti potong untuk yang kesini bukan potong sih. Buat dibayar cicilannya berapa gitu ya. Betul. Nah, berarti lebih transparan ya. Lebih transparan. No hidden fee lah ini. Pokoknya semua tuh transparan. Karena kan kalau ada hidden gitu ya kasihan juga kandidat, dan kami juga jadi viral gitu kan. Iya dong. Wah nih bohong nih Binawan gini ya, itu kami nggak mau lah kayak gitu. Mendingan semua transparan aja biar sama-sama enak gitu. Kalau dulu sih saya pernah dengar dari beberapa temen gitu, mereka tuh sistemnya potong langsung dari perusahaannya. Nah, bisa juga kayak gitu. Nah, cuman untuk Binawan sendiri alhamdulillahnya memberikan transparansi yang jelas gitu ya. Nah, biar teman-teman nggak terasa tertipu gitu ya. Nah, oke, sip. Nah, kemudian kalau persiapan gimana nih, Mas? Kan kita sudah mulai nih tahapan persiapan. Mulai seleksi sudah lolos, kemudian nanti Binawan tuh untuk magang tuh ngapain dulu? Apakah online kah ke pembelajarannya? Apakah nanti ditempatkan di mana gitu? Nah, mungkin teman-teman boleh tahu nih. Oke. Nah, biasanya kalau milestone dari intake kandidat kami mau itu magang ataupun SSW gitu ya. Itu pastinya kami akan pembekalan secara online dulu untuk hiragana katakana itu selama 2 minggu. Tujuannya adalah untuk supaya nggak kaget ketika mereka pelatihan offline langsung ngelihat kanji, hiragana, katakana, gitu kan. Pusing. Kalau bahasa Inggris kan ya masih alfabet apa yang ditulis, apa yang dibaca ya? Ya, masih alfabet lah gitu. Oh, ini udah beda nih. Udah bener-bener hiragana, katakana, kanji. Nah, jadi selama 2 minggu kelas online ini kami beri pemaparan dulu, kami kasih role play, pembelajaran intensif satu persatu dari senseinya kita jadwalin. Misalkan si A jam sekian, si B jam sekian. Jadi lebih ada personal touch-nya juga secara online. Jadi agar mereka itu paham basicnya gitu. Nah, abis itu selesai 2 minggu pelatihan secara online, baru deh berangkat ke LPK Binawan.
masing-masing tuh ya. Ada kalau dari Jakarta berangkat ke Cianjur, dari luar Jakarta juga berangkat. Jadi semuanya titik kumpulnya bertemunya di LPK. Nah, jadi di sana mulai pelatihan online, jadi mereka nggak kaget kayak gitu. Karena kan memang bahasa Jepang ini bahasa yang sangat asing sekali ya, bener-bener susah gitu. Jadi ngelihatnya aja tuh udah aduh gimana gitu ya. Bingung bacanya apa nih? Bingung bacanya apa. Nah, itu beda penyebutan juga kadang beda arti, beda maksud kayak gitu. Nah, itu semua nanti diajarin di LPK gitu persiapannya. Nah, berarti untuk online dulu, kemudian habis online nanti kegiatan offline di mana tuh? Di LPK. Di LPK Cianjur. Ya, Puncak. Oh, di daerah Puncak. Berarti semua yang dari manapun pesertanya berarti harus ke sana ya? Exactly. Gitu. Karena di sana nanti tuh semua kita udah sediakan end to end, kayak fasilitas semuanya ada gitu. Mulai dari tempat gym, lapangan basket, lapangan futsal, kolam renang, bahkan makan 2 kali sehari kita cover kayak gitu. Jadi benar-benar sistemnya asrama lah. Kami sediakan kamar-kamar tidur juga, dan tentunya yang perempuan itu ada asramanya tersendiri. Oh, dipisah ya? Dipisah, nggak boleh digabung kayak gitu. Dan ya dijamin aman lah bagi orang tua yang mau menitipkan anaknya di LPK Binawan untuk bekerja di luar negeri juga insya Allah aman. Jadi teman-teman kalau pelatihannya, kalau kantor Binawannya ada di Jakarta Timur. Jakarta Timur ya? Jakarta Timur, tapi kalau untuk pelatihannya terpusat di Cianjur ya, Puncak. Iya, karena biar healing tiap hari, Mas. Ya kan kalau kita belajar di sini, apalagi kota ya. Contoh LPK Binawan taruhnya di Bekasi nih. Waduh. Contoh ya, banyak juga soalnya LPK di Bekasi. Iya. Ya kan. Nah, jadi kita belajar nih, udah belajar bahasa yang susah, tambah terik matahari, suara motor, bising, jadi kan agak susah masuk otak ya. Nah, tapi kalau suasananya sejuk, dingin, adem, kiri kanan, pohon cemara tuh. Jadi kayak healing tiap hari lah belajarnya gitu. Sama beradaptasi dengan suhu Jepang ya? Betul. Bisa aja nih. Gitu. Oke, nah kemudian kalau selama pelatihan, biasanya biar teman-teman tahu nih, apa sih yang tantangannya ketika belajar ketika sudah di offline nih, di asrama gitu? Nah, jadi memang karena kan ini lebih kayak asrama ya, atau pesantren lah. Pesantren. Ya. Jadi kadang tuh orang kaget, Mas Hilman. Yang tadinya, di sini biasa aja sekolah, apalagi bagi yang pulang pergi ya, belum ada pengalaman di boarding school atau mondok atau pesantren ya kayak gitu. Itu biasanya kaget. Kenapa? Karena setiap hari harus bangun pagi itu. Gitu banget berarti? Exactly. Militer banget. Terjadwal. Bangun tuh subuh. Bagi yang muslim sholat subuh berjamaah. Bagi yang enggak ya enggak gitu kan. Habis itu nggak tidur lagi. Ngapain? Olahraga pagi. Senam pagi, olahraga pagi, jogging sambil menikmati udara Puncak tuh pagi-pagi. Habis itu nggak tidur lagi. Habis itu sarapan. Sarapan bareng-bareng. Habis itu persiapan kelas. Dari pagi ya sekitar jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kayak sekolah ya? Belajar. Exactly. Itu biasanya banyak sekali anak-anak yang red flag itu ya dia udah bagus dari segi minat, potensi, psikotes, mereka udah bagus. Cuman nggak kuat secara mental. Gitu. Nah, akhirnya saya nggak kuat setiap hari bangun pagi. Saya nggak kuat belajar dari pagi sampai sore tiap hari. Saya nggak kuat, Mas, saya nggak kuat, akhirnya pulang. Itu gimana ya, sayang sekali gitu loh, karena nggak semua orang gampang masuk LPK, apalagi LPK Binawan gitu ya. Jadi kita tuh batasin banget nih, Mas Hilman. 1 bulan itu maksimal banget 40 orang. Maksimal banget. Kadang daftar ada 70 orang. Ya sisa-sisanya kita, ya ada yang kita tolak, ada yang kita coba deh di batch selanjutnya. Karena mau ditaruh di mana kesian. Kalau kapasitas asramanya numpuk juga kan kesian. Iya. Mau tidur di mana, di trotoar kan nggak mungkin. Kasarnya gitu ya. Jadi memang dari segi kenyamanan kandidat juga kita perhatikan. Karena kan mau gimana pun orang tua menitipkan anaknya dan ada sejumlah biaya yang dibayar orang tua, harapannya anaknya bisa nyaman, belajar dengan baik. Ya kita menjaga itu. Seperti itu. Jadi memang nggak gampang juga masuk LPK Binawan sebenarnya. Jadi motivasinya memang kalau sudah kuat, tapi kalau mentalnya belum kuat, banyak yang gagal. Tapi sebenarnya ini melatih banget sih ketika nanti kerja mandiri di Jepang. Itu esensinya.
Jepang lebih disiplin kan sebenarnya kan? Esensinya itu. Jepang itu etos kerjanya tinggi, disiplin, harus rapi, nggak boleh telat. Itu yang 4 tuh paling penting. Etos kerjanya tinggi banget dia. Kayak gitu. Nah, bahkan di LPK kadang kita ada apel. Widih. Bersih-bersih tuh. Gantian kelompok A, B, C, D, E. Hari ini jadwalnya kelompok A, bersih-bersih deh. Ada sampah sedikit kena poin lah ya kita sebutnya, nggak boleh. Bahkan waktu itu pas saya lagi kunjungan ke sana gitu ya, itu ada anak-anak lagi di strap tuh, dijemur di lapangan basket. Karena banyak yang melanggar gitu. Jadi benar-benar kita bentuk secara mental karena ya di sini kita bukan ngomongin kerja di luar kota, tapi kerja di luar negeri, yang dimana harus menjadi representatif dari negara kita dong, Indonesia. Jangan sampai malu-maluin negara kita. Jangan sampai ternyata SDM Indonesia SDM rendah, SDM Indonesia SDM kayak gini loh, jelek, nggak rapi kayak gitu. Itu kita nggak mau. Makanya di LPK kami tuh bener-bener militer banget, ketat banget gitu. Ya tujuannya bukan untuk menyiksa ya, tapi untuk masa depan kandidat yang lebih baik, mencetak kualitas yang lebih baik, kayak gitu. Ibaratnya, buat dia juga sebenarnya kita kayak gitu. Nah, berarti ini anggap aja tantangannya udah dihadapi. Nah, abis itu kan mereka harus mengikuti sertifikasi kan lah ya. Nah, itu sertifikasinya dibimbing atau di gimana ini? Sertifikasi bahasa, ada juga sertifikasi kalau SSW kan sertifikasi profesinya ya. Nah, itu gimana nih? Itu pastinya kita dampingin ya, kita bimbing kayak GFT, JLPT, kemudian SSW. Itu kami dampingi. Jadi anak itu tinggal ya udah ujian aja. Tinggal ikut ujiannya aja. Kan masing-masing ada ujian ya. Betul. Mas Hilman. Jadi kami arahkan, oh ini nanti si A ikut ujian ini ya. Ini kan kamu udah levelnya N4 nih. Coba deh ikut ini deh GFT, ujian SSW-nya. Nanti kalau udah gini ya, terus kita pantau terus sama senseinya kayak gitu. Kalau seandainya gagal nih, Seandainya gagal, ulang lagi. Oh, tetap dipandu gitu. Dipandu. Oh, justru kalau gagal itu senseinya itu akan merasa gimana ya? Kayak aduh gue gagal nih ngajar nih kayak gitu. Kenapa anak didikku bisa gagal kayak gitu. Nah tuh biasanya sih tingkat gagal tuh hampir nggak ada ya Mas Hilman ya. Jadi memang sebelum ujian-ujian tes-tes itu sensei-senseinya nih benar-benar kayak role play satu one on one session lah. Sebelum ujian. Jadi sebelum ujian bahkan sebelum interview. Jadi benar-benar di role play seadanya tuh supaya nanti hasil ujiannya bagus atau hasil interviewnya tuh bisa keterima dan usernya seneng. Nah biasanya tuh kadang Jepang itu langsung datang ke LPK loh untuk interviewnya. Jepang itu kan udah ngeluarin tiket dari Jepang, udah effort lah ke sini untuk ketemu kandidatnya secara langsung dan interview secara langsung. Ya harapannya kita juga mau nge-treat mereka supaya puas dong dengan hasil kandidat dari LPK kami gitu kan. Ya, that's why sebelum interview atau sebelum tes itu pasti di role play dulu sama senseinya, diarahkan, dibimbing bener-bener kayak gitu. Supaya nanti pas dilepas tuh udah aman. Di Jepang kan dilepas tuh ya bener-bener. Nanti yang paling terakhir nih dari Binawan sendiri ke depannya untuk SDM Indonesia nih. Apa sih sebenarnya yang diharapkan oleh Binawan untuk ke depannya? Paling sih untuk SDM Indonesia harapan dari Binawan gitu ya. Agar bisa mampu bersaing dengan SDM asing lainnya gitu loh. Dan dari Binawan sendiri khususnya saya pribadi gitu ya, nggak mau sampai dibilang aduh SDM rendah orang Indonesia dipandang sebelah mata. Itu jujur kita nggak mau kayak gitu Mas gitu. Nah that's why juga makanya kami juga mau bikin program nih dari kebetulan kami juga punya Universitas Binawan gitu ya. Jadi bagi kandidat Binawan yang sudah di Jepang gitu ya, itu kami tawarkan untuk perkuliahan di Jepang supaya minimal background pendidikannya itu S1 seperti itu, supaya nggak dipandang sebelah mata, bisa mengharumkan nama Indonesia gitu sih Mas. Jadi memang Binawan ke depannya akan membantu SDM Indonesia dengan pendidikan yang komprehensif ya, mulai dari pelatihan skill, pelatihan soft skill atau hard skill dari Binawan sendiri dilatih sampai ke pendidikan tingginya ya. Betul. Untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih ini. Karena kan kalau misalkan SDM-nya berkualitas, once dia balik ke Indonesia,
jadi apa di sini kan kita juga yang bangga gitu ya. Betul, sepakat. Gitu sih Mas Silwan. Nah, kayak ini emang kan ini menerapkan nilai-nilai yang dalam undang-undang dasar sih, Iya. menjelaskan kehidupan bangsa. Oke, terakhir nih untuk teman-teman pesan dari Mas Sikra ataukah dari Binawan untuk yang sekarang lagi survive persiapan ke Jepang, bingung pilih SSW atau magang. Nah, boleh diberikan pesannya nih. Jadi untuk teman-teman yang lagi berjuang atau mau berkarir internasional ke Jepang, jangan patah semangat terus, belajar terus, jaga kesehatan juga guys, karena itu salah satunya mempengaruhi ya. Nah jadi nanti kalau misalkan mau konsultasi dulu, mau tanya-tanya dulu, boleh nanti langsung reach out kami aja di LPK Binawan. Boleh dari Instagram atau langsung visit kantor kami yang ada di Dewi Sartika. Seperti itu. Tinggal cari di Google Maps langsung ada tuh. Gitu. Itu aja sih Mas Ilman. Oke, thank you Mas Sikra ya. Oke, thank you Sama-sama, teman-teman. thank you. Kalau pengen tanya-tanya tadi sudah diinfokan ya, bisa berkunjung kemana, dan kalau teman-teman pengen belajar bahasa Jepang juga bisa kunjungi di Jepangkui, ataupun nanti teman-teman bisa konsultasi tuh untuk persiapan karirnya di Jepang dengan Binawan gitu ya. Oke, saya Kang Man, pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Cerita Oka selanjutnya. Bye-bye.